Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Jumaidi, NIM 804018047. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Baiklah, yang pertama yaitu deskripsi KNN. KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, termasuk ke dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Diberikan titik query, akan ditemukan sejumlah K objek atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari K objek. Algoritma K-nearest neighbor atau KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Selanjutnya yaitu ukuran jarak. Ukuran jarak dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan Euclidean distance dengan rumus D (A, B) sama dengan akar dari sigma di K sama dengan 1 (A) K dikurang B K pangkat 2, di mana D (A, B) adalah jarak skalar dari dua buah vektor data A dan B yang berupa matriks berukuran D dimensi. Selanjutnya yaitu algoritma perhitungan KNN. Pertama, menentukan parameter K atau jumlah tetangga paling dekat. 2. Menghitung kuadrat jarak Euclidean objek terhadap data training yang diberikan. 3. Mengurutkan hasil nomor 2 secara ascending. 4. Mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. 5. Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek. Contoh soal, terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu. Apakah baik atau jelek dengan objek training menggunakan dua atribut, yaitu daya tahan terhadap asam dan kekuatan. Data disajikan dalam tabel berikut. X sama dengan daya tahan asam dengan satuan detik. Y sama dengan kekuatan dengan satuan kg per meter persegi. Dan 3. Klasifikasi. Data pertama yaitu D8 Y4 klasifikasi baik, X4 Y5 klasifikasi jelek, X4 Y6 klasifikasi jelek, dan seterusnya. Akan diproduksi kembali kertas tisu dengan atribut X sama dengan 7 dan Y sama dengan 4 tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan survei. Maka dapat diklasifikasikan kertas tisu tersebut termasuk yang baik atau yang jelek. Cara mencarinya yaitu langkah pertama, kita tentukan parameter K. Misalnya kita buat jumlah tetangga terdekat K sama dengan 3. Kedua, kita hitung jarak data baru dengan semua data training menggunakan rumus Euclidean distance. Di sini X dikurang semua data X dan Y dikurang dengan Euclidean distance 7,4, yaitu data pertama yaitu akar dari (8 dikurang 7 pangkat 2 ditambah (7 dikurang 4 pangkat 2) sama dengan akar (3 pangkat 2 tambah (3 pangkat 2) sama dengan akar 18. Akar dari 18 sama dengan 4,24 dan seterusnya.
Langkah selanjutnya kita urutkan jarak dari data baru dengan data training dari yang terdekat ke yang terjauh dan menentukan tetangga terdekat berdasarkan parameter K yang kita tentukan di awal, yaitu 3. Dari hasil pencarian Euclidean distance didapatlah urutan ke-1 yaitu data ke-6, urutan kedua data ke-5, urutan ketiga data ke-4, urutan ke-4 data kedua, dan urutan ke-5 data ketiga, urutan ke-6 data ke-1. Dari Euclidean distance kita dapat menentukan apakah termasuk 3NN. Maka kita bandingkan Euclidean distance dengan K yang kita tentukan di awal. 4,24 dibanding 3 lebih besar 4,24, maka tidak termasuk ke dalam 3NN karena K lebih besar dari 3, dan seterusnya. Angka selanjutnya yaitu kita tentukan klasifikasi atau kategori dari tetangga terdekat. Dari hasil pencarian tiga K sama dengan 3 didapatkan 3 buah. Ya, maka dapat diklasifikasikan ya K sama dengan 3 baik, ya K lebih kurang dari 3 jelek, ya K kurang dari 3 baik. Kategori diberikan hanya untuk yang bernilai ya, selebihnya dikosongkan. Langkah terakhir, gunakan mayoritas yang sederhana dari tetangga terdekat. Dari ketiga tadi dapat disimpulkan klasifikasi kategori untuk data baru X sama dengan 7, Y sama dengan 4 adalah baik karena jumlah baik lebih banyak daripada jelek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.